Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga niat kita, langkah-langkah kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantara beliau kita dapat menikmati indahnya Islam, dapat menikmati terangnya hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan tentang kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Al-Bassam. Pagi ini kita masuk ke materi tayammum ya, karena beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang wudu, kemudian tentang mandi. Nah, kita sampai pada bab tayammum. Pagi hari ini insyaallah kita membahas bab tayammum. Nah, sebelum kita ke hadis, ini ada penjelasan singkat terkait dengan tayammum. At-tayammum fil lughah huwa al-qasdu ya. Jadi menurut bahasa Arab tayammum itu adalah al-qasdu, maksud atau tujuan. Menurut fuqaha, thumma naqala fi irfil fuqaha ila mashil wajhi wal yadaini bi syai'in min as-sa'idi li'anna al-masiha qasada ila as-sa'id. Menurut penjelasan atau mayoritas ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan tayammum itu adalah mengusap wajah dan tangan dengan tanah ya. Karena menurut fuqaha, kenapa dikatakan maksud? Karena maksudnya adalah membersihkan wajah dan tangan dengan tanah ya. Ini menurut fuqaha ya. Secara umum fuqaha bersepakat bahwasannya definisi tayammum adalah memukul ke tanah ya, kemudian bertujuan untuk mengusap wajah dan tangan. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah al-muhammadiyah allati yassarallahu umuraha. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu karakter atau ciri khas ya. Ciri khas umatnya Muhammad ya. Yang mana Allah itu memberikan alternatif ya. Salah satu bukti bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna adalah selalu ada alternatif ya. Jadi tidak menyulitkan. Wasahala 'alaiha syari'atiha ya, dan memudahkan ya, syariatnya itu memudahkan. Wa ja'ala laha minal haraji farajan wa minad dayyiqi makhrajan wa tahharaha fi batiniha wa dhahiraha bi barakati hadan nabi al-karim ya. Artinya dalam ajaran Islam itu jika ada kesulitan maka mesti kita diberi kemudahan ya. Artinya ada alternatif terutama terkait dengan ibadah ya. Banyak hal. Jazakumullah khair. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak kaku ya. Islam itu lentur, fleksibel. Selalu ada alternatif termasuk ketika di awal kita membahas tentang wudu. Nah, jika tidak bisa berwudu maka alternatifnya adalah ada at-tayammum. Nah, ini salah satunya menurut para fuqaha, kemudian juga dijelaskan oleh Al-Bassam, ini adalah barokahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi umat Islam ini kalau kita baca sejarah ya, memang banyak alternatif dibandingkan umat-umat terdahulu ya. Umat-umat terdahulu itu rata-rata tidak ada alternatif. Cuman barokahnya Nabi Muhammad, maka kita banyak alternatif terutama terkait dengan hal-hal yang ibadah. Jika kita bepergian maka ada rukhsah ya. Kalau kita bepergian misalnya
kita pergi ke suatu tempat sudah masuk misalnya atau sudah masuk kriteria di jamak atau qasar, maka ada jamak dan qasar ya. Artinya ini bagian dari barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min adamil ma alladhi huwa ahadu aslai al-haya ta'awwadu anhu bil asli as-sani alladhi huwa at-turab li alla yafqud at-taharah itlaqan fa inna taharatul ma tuthira adh-dhahir wal batin. Jadi tayamum ini sebabnya adalah ketiadaan air ya, karena kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air itu salah satu salah satu hal yang penting ya, air itu ya. Air itu yang kita butuhkan ya. Nah, jika tidak ada air, karena air ini tidak hanya untuk kita kebutuhan kita untuk makan dan minum saja, tapi untuk toharoh ya, untuk toharoh. Nah, sehingga suatu ketika bisa jadi ada kondisi tertentu kita itu tidak mendapatkan air, maka bagaimana caranya? Nah, kemudian di sini dijelaskan ada aslusani ya, ada alternatif kedua yaitu adalah at-turab, yaitu debu ya, debu atau tanah ya. Karena beberapa waktu lalu kita singgung salah satu yang mensucikan atau membersihkan ketika berbicara membersihkan najis adalah tanah ya. Kalau di hadis yang awal-awal kita singgung ketika misalnya anjing itu menjilat baskom atau menjilat tempat, maka salah satunya adalah dengan turab, dengan tanah. Ya, tanah itu juga mensucikan. Supaya apa? Supaya tidak hilang ya. Supaya tidak hilang makna toharoh secara mutlak ya. Nah, fa idza adamat hadhil adah al-kamilah raja'na ila surati toharati bi adati turab litahsila at-toharoh al-batinah ya. Jadi jika alternatif awal itu kita tidak mendapatkan, maka kita kembali ke alternatif yang kedua ya. Ya, kalau air itu kan secara hakiki ya, membersihkan secara hakiki ya menurut fuqaha di sini ya. Artinya membersihkan secara hakiki. Nah, ketika berbicara turab, berbicara tanah, maka ini adalah sesuatu yang batin, membersihkan yang batin ya. Artinya dalam Islam itu ya tetap toharoh itu menjadi sesuatu yang penting. Meskipun tidak ada air, maka menggunakan tanah ya. Kemudian fala syakka fi hikmatihi wala raiba fi faidatihi liman ruziqa sa'adatu fil fahmi wa huwa sabitun fil kitabil aziz was sunnatil mutahharati wa ijma'il ummah al muhammadiyah al mahdiyah wa yaqtadihi al qiyas as sahih ya. Jadi tidak diragukan lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahamannya. Jadi nikmatnya kita ini ketika berbicara ibadah kita memahami itu lebih bagus ya. Artinya kita akan gembira ya beribadah itu. Kenapa? Karena kita diberikan kefahaman termasuk dalam hal ini. Ya, termasuk dalam hal ini, dalam hal toharoh ya. Kenapa? Karena huwa sabitun fil kitabil aziz. Karena tayamum itu ada aturannya di dalam kitab, kemudian juga ada di dalam sunnah ya. Jadi tayamum ini tidak hanya ada di dalam Al-Quran, juga ditegaskan dalam sunnah ya, dalam hadis-hadis. Wa ijma'il ummah, dan kesepakatan para ulama atau umat Muhammadiyah atau umat Muhammad Al-Mahdiyah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum itu adalah alternatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ya kondisi kita tidak mendapatkan air ya. Artinya ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang mudah ya, agama yang dinamis ya, tidak statis ya. Selalu ada tawaran-tawaran ya yang membuat kita itu mudah menjalankan agama ya. Mudah menjalankan agama, tidak kaku. Islam itu tidak kaku ya. Jadi kalau kita tidak bisa ini, maka alternatifnya apa? Misalnya contoh yang paling mudah, ketika kita sholat kita sakit, maka sholatnya ada tata caranya ya. Ketika bepergian ada tata caranya, tidak kaku ya. Kemudian misalnya kita juga ada kondisi-kondisi tertentu, maka ditolerir oleh ajaran Islam. Nah, hadis yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya ke-30. Hadis nomor 30, tetapi yang pertama dalam bab tayammum. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaumi faqala ya Rasulullah
asabatni janabatun walama faqala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik, rawahul Bukhari. Ini lafadznya adalah lafadz Bukhari ya. Lafadz hadis ini adalah lafadz Bukhari. Dari Imran bin Husain ya, seorang sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ya. Jadi Rasulullah melihat seorang laki-laki, dia itu menyendiri, belum sholat di pojok masjid, di belakang atau di sekumpulan orang. Nabi mengatakan, kemudian Nabi bertanya, ya fulan, ya ini salah satu cara berdakwah Nabi, tidak langsung menegur, tapi ditanya dulu sebabnya apa ya. Ada seorang sahabat ya, ini ada yang mengatakan namanya Khalad bin Rafi ya radhiyallahu anhu. Ya, Khalad bin Rafi ini tidak sholat di belakang ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat berjamaah ya? Tusalli fil qaum, ini maksudnya apa yang menghalangimu untuk sholat berjamaah? Faqala ya Rasulullah, maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya kebetulan sedang junub ya, sedang berhadas besar, dan saya tidak mendapatkan air, walama, saya tidak mendapatkan air. Faqala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Kata Nabi, wajib atasmu atau ya hendaklah engkau mengambil tanah ya, sa'id, maksudnya tayamum. Hendaklah engkau bertayamum, fa innahu yakfik ya, karena itu sudah cukup buatmu ya. Rawahu al-Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada gharibul hadis ya, ada istilah ya mu'tazilan ya. Tadi di redaksi hadisnya mengatakan mu'tazilan. Mu'tazilan itu adalah munfaridan anil qaumi, yang menyendiri ya. Menyendiri atau tidak bersama kaum ya. Mutanahhiyan anhum wa huwa Khalad. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya beliau adalah Khalad bin Rafi radhiyallahu anhu, wa kana mimman syahida badron ya. Dia adalah orang yang ikut perang Badar ya. Khalad bin Rafi ini dia adalah orang yang ikut perang Badar ya. Karena kita tahu sahabat-sahabat yang luar biasa itu adalah sahabat termasuk ya, yang ikut perang Badar itu sahabat yang luar biasa. Nah, termasuk Khalad bin Rafi ini adalah orang yang ikut perang Badar. Kemudian as-sa'id ya. As-sa'id itu artinya wajhul ard wa ma'ala minha ya. As-sa'id itu tanah adalah permukaan bumi ya, pokoknya semua permukaan bumi itu disebut sa'id ya. Wa ma'ala minha, dan segala sesuatu yang di atasnya ya, secara umum. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum, shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sahabati salat as-subhi falamma intaha min salatihi ra'a rajulan lam yusalli ma'ahum. Nah, ini penjelasan secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah, dan di sini disebutkan salat subuh ya. Nabi salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Ketika selesai, falamma intaha min salatihi ra'a rajulan lam yusalli ma'ahum ya. Dia melihat ada seorang laki-laki yang tidak ikut salat ya. Jadi ketika selesai salat, Nabi melihat di belakang, loh kok ada orang enggak salat ini? Kenapa? Ya, Nabi bertanya, fakana min kamali lutfin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu da'watihi ila Allah annahu lam yu'annifhu ala takhallufihi anil jamaah hatta ya'lam as-sabab fi dzalik. Jadi salah satu ya kesempurnaan kelembutan Rasulullah ya min kamali lutfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu kesempurnaan dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sahabati ya, dalam berdakwah Nabi itu terkenal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lembut ya. Banyak orang kafir Quraisy itu masuk Islam itu karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi itu orang yang lembut, lemah lembut ya. Nabi itu suka mentolerir sesuatu ya. Nabi itu orangnya tidak kaku, termasuk dalam hal ini. Beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung hadis tentang orang Badui ya. Orang Badui yang buang air di masjid ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa akhlak Nabi. Mungkin kalau kita sudah marah-marah ya, Bapak Ibu ya, mungkin kalau kita sudah marah-marah, misalnya ada orang kencing di masjid, wah sudah ya, itu bakal dicaci maki sama orang satu masjid ya. Tapi Nabi enggak, dilarang oleh Nabi. Biarkan aja dulu ya.
Itu salah satu akhlak Nabi ya. Dan banyak orang masuk Islam di kafir Quraisy itu karena akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, salah satunya ini. Nabi tidak langsung menegur, kamu kenapa tidak sholat? Kamu kafir enggak? Ya, Nabi enggak seperti itu. Tapi ditanya dulu sebabnya apa. Nah, ini salah satu kelembutan dakwah dan banyak orang menerima dakwah di kafir Quraisy itu, orang kafir Quraisy dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak bisa memberikan cacat kepada Nabi terkait dengan akhlak ya. Nabi itu akhlaknya luar biasa, sempurna ya. Akhlaknya luar biasa sehingga tidak ada yang bisa mencacat Nabi. Kalau bahasa kita tidak bisa mencacat ya. Jadi Nabi itu kalau dicari-cari akhlaknya luar biasa, termasuk dalam hal berdakwah. Nah, termasuk dalam konteks ini, dalam kasus ini Nabi mengatakan Nabi bertanya dulu ya, Nabi bertanya. Ya, jadi Nabi itu bertanya apa sebabnya? Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli ma'al qaum. Nabi bertanya dengan bahasa yang lembut, wahai fulan, ya misalnya bahasa kita Mas, Pak, ya. Kok tadi enggak ikut sholat? Ya, bahasanya lembut ya. Kok tadi enggak ikut sholat? Ada apa ya? Apa sebabnya? Apakah ada kendala atau ada sebabnya? Ya, kemudian fasyaraha udrahu fi dhannihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu asabathu janabatun walama indahu fa akhkhara shalah hatta yajidal ma wa yutahhir ya. Jadi sahabat yang mulia Khalid bin Rafi ini kemudian menjelaskan sebabnya. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini kondisinya junub ya. Sementara saya tidak mendapatkan air ya. Harapan saya mengakhirkan sholat barangkali nanti saya bisa mendapatkan air ya. Ya, jadi sholatnya bukan dia nggak sholat, saya mau mengakhirkan sholat ya. Saya tak nunggu barangkali airnya nanti mulai keluar ya. Ya, sehingga dia mengatakan sebab ketika dia tidak menghadiri sholat berjamaah, tapi dia ada di masjid ya, tapi dia ada di jamaah. Faqala innallaha ta'ala qad ja'ala laka min lutfihi ma yakumu maqamal ma' fit tatahhur wa huwa as-sa'id fa 'alaika bihi fa innahu yakfika minal ma'. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ya, memberikan rukhsah. Ya, jika tidak mendapatkan air maka cukuplah dengan tayamum ya, cukup dengan tayamum meskipun dalam kondisi junub ya. Meskipun dalam kondisi junub cukup dengan tayamum. Karena menurut di sini ada di garis bawahi fa innahu yakfika minal ma ya. Kata Al-Basam fa innahu yakfika minal ma, artinya cukup ya, pengganti air itu cukup dengan tanah ya. Kemudian berikutnya ma yu'khadhu minal hadis ya. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, at-tayammum yanubu mana balaghusli fit tatahhur minal janabati. Yang pertama adalah tayamum itu mewakili ya, tayamum itu menggantikan mandi ya atau mencuci ya atau wudu untuk mensucikan junub ya, untuk mensucikan hadas ya. Jadi jika tidak mendapatkan air, menurut hadis ini jika kita tidak mendapatkan air maka gantinya adalah dengan tayamum ya, dengan tayamum. Karena apa? Menurut hadis ini tanah atau debu itu bisa menggantikan air ya untuk bersuci dari junub ya, bersuci dari hadas, bersuci dari hadas besar. Kemudian berikutnya yang kedua, annat tayammum la yakunu illa li adamil ma. Ya, jadi tayamum itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan ketiadaan air ya. Jadi kalau ada air, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap menggunakan air ya. Ya, jadi meskipun ada beberapa pendapat jika ada air tapi kita misalnya ada sesuatu yang menghalangi kita maka ya boleh saja ya. Karena mungkin ada orang itu yang kondisi ada beberapa pendapat misalnya kondisi dingin sekali ya. Dingin sekali di beberapa tempat itu mungkin dingin sekali sehingga kalau mandi air maka takutnya nanti malah tambah sakit, maka boleh menggunakan tayamum atau berwudu saja ya. Ada beberapa pendapat ulama ya. Annat tayamum, tapi pada dasarnya hukum asalnya adalah annat tayamum la yakunu illa li adamil ma ya. Jadi tayamum itu tidak boleh dilakukan kecuali memang tidak ada air ya. Ini hukum asalnya.
Ya, hukum asalnya adalah tayamum itu boleh dilakukan ketika tidak ada air ya. Nah, kemudian yang ketiga, layam bagi liman ro'a muqassiran fi amalin an yubadiruhu bit ta'nif au al-laumi hatta yastaudih anis sababi fi dzalika fala'alla lahu udran wa anta talum ya. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil faidah dari hadis ini adalah layam bagi liman ro'a muqassiran fi amalin ya. Kita ini tidak seharusnya cepat menghukumi orangnya. Jadi ini ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh cepat-cepat menghukumi orang ya. Kalau ada orang nggak sholat, nggak boleh kita langsung kita tegur, misalnya dengan cara yang kasar, nggak perlu ya. Maksudnya, jadi kita harus dengan bahasa yang lemah lembut ya. Jika ada orang nggak sholat ya kita tanya kenapa ya. Ya supaya kita tahu sebabnya apa ya. Sebabnya apa? Kenapa? Supaya tahu sebabnya apa. Barangkali dia ada udzur ya. Barangkali dia ada udzur, kemudian kita bisa memberikan solusi ya. Nah, inilah Bapak Ibu 3 hal ya di dalam hadis ini. Ini kita insya Allah pagi hari ini ngambil hadis yang kedua. Ada 2 hadis pagi hari ini. Tadi hadis yang pertama terkait dengan seorang sahabat yang dia belum tahu bagaimana caranya jika dia dalam kondisi junub, dalam kondisi berhadas besar ya. Dalam kondisi berhadas besar tapi dia tidak mendapatkan air, kemudian ya dia tidak berani sholat sampai menunggu Nabi selesai ya, sehingga disampaikan oleh Nabi bahwasanya jika tidak mendapatkan air maka cukup dengan tayamum. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid alma fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragu dabba thumma ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ard darbatan wahidatan thumma masaha syamali alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaih. Nah, ini ada hadis yang berikutnya terkait dengan tayamum ya. Ini sepertinya para sahabat di awal-awal ini belum tahu bagaimana cara tayamum ya, karena memang yang utama kan dalam Islam itu adalah bersuci dengan air. Nah, diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah mengutusku ya. Saya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan ya. Dalam sebuah keperluan artinya mungkin keluar kota ya. Fi hajatin fa ajnabtu. Kemudian saya dalam kondisi junub ya. Artinya kalau kita pahami dari hadis ini mungkin ya Ammar bin Yasir itu diperintah oleh Nabi keluar kota, kemudian dia dalam keadaan junub ya. Mungkin bermalam kemudian dalam keadaan junub berhadas besar, kemudian dia mengatakan falam ajid alma ya. Saya tidak mendapatkan air ya. Saya kesulitan mendapatkan air. Kemudian dia mengatakan fatamarragtu fis sa'idi kama tamarrugud dabba summa ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kemudian ya saya tidak mendapatkan air dan saya berguling-guling ya di tanah ya. Ini menurut pemahaman dari Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir dikira Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma bahwasanya tayamum itu adalah berguling-guling di tanah ya. Ya, berguling-guling di tanah, sehingga karena menurut dia dikiaskan dengan air. Jadi kalau mandi kan harus semuanya ya, seluruh badan. Nah, dikira Ammar bin Yasir, menurut perkiraan Ammar bin Yasir adalah tubuh kita ini harus juga diusap seluruhnya oleh tanah ya. Ini awalnya. Ya, kemudian dia mengatakan, kemudian saya langsung datang kepada Nabi mau konfirmasi ya. Jadi dia konfirmasi apakah benar yang dimaksud tayamum itu seperti yang dia lakukan ya. Karena dikiaskan atau disandarkan pada hukum berwudu atau mandi. Kemudian dia mengatakan fadzakartu dzalika lahu ya. Saya kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian saya menjelaskan ya. Saya menjelaskan kejadian yang saya alami ya, kemudian praktek yang saya alami. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha" ya. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya cukup bagimu wahai Ammar bin Yasir ya. Kemudian Nabi memukulkan tangannya ke tanah ya,
sekali, kalau di hadis ini sekali. Summa daraba biyadaihil ard darbatan wahidatan ya. Darbatan wahidatan, Nabi memukulkan tangannya ke tanah sekali ya. Kemudian summa masahas shimal alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu ya. Jadi kemudian setelah dipukulkan, kemudian dia mengusap kanan dan kiri ya, wa dhahira kaffaihi wa wajhahu ya. Jadi memukulkan ke telapak tangan kemudian ke wajah ya. Cuman sekali pukulannya ke tangan ya. Kalau dilihat dari hadis ini dipukul sekali, kemudian kalau wudu wajah dulu atau tangan dulu? Wajah ya, ke wajah, tapi di sini ke telapak tangan ya, Jadi ini telapak tangan dulu, kemudian wajah ya. Ada para ulama yang mengatakan sampai siku. Itu kalau menurut hadis ini yang tepat hanya telapak tangan saja ya, baru terus wajah. Tidak sampai siku ya kalau menurut hadis ini ya. Jadi tayamum itu hanya telapak tangan dan wajah ya. Dhahira kaffaihi itu maksudnya kaf itu tangan ya. Jadi di kanan, kiri, kemudian baru wajah ya. Jadi menurut hadis ini sekali pukulan ya. Sekali pukulan, nanti ada penjelasan singkat terkait perbedaan para ulama berapa kali dan sampai di mana batasannya. Sampai di mana batasan tayamum ya. Intinya tayamum itu kalau menurut hadis ini ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, artinya Nabi memukul ya, menjelaskan kepada Ammar bin Yasir dipukul sekali pukulan ya, maksudnya sekali dipukulan ke tanah, kemudian dia mengusap tangannya ya, kanan dan kiri, terus kemudian wajah ya. Hanya sekali ya. Ini menurut hadis ini ya, menurut hadis ini bisa dimengerti nggih? Ya, ini menurut hadis ini ya. Kemudian gharibul hadis ya, ini ada kalimat yang asing ya, fatamarragtu fis sa'id taqallub fil ardi hatta amma badanahu at-turab ya. Ini tamarragha ini kalau dalam bahasa Arab biasanya identik dengan binatang ya. Binatang melata ya, binatang melata yang berguling-guling ya. Nah, Ammar bin Yasir menggunakan kalimat tamarragha ya. Dia mengatakan saya berguling-guling ya. Nah, di sini dijelaskan ya, taqallub fil ardi ya, berbolak-balik di tanah ya, sampai badannya semuanya terkena tanah ya. Sampai badannya semua terkena tanah. Al-makna al-ijmali makna umum ya. Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir fi safarin li ba'di hajatihi fa asabathu janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus ya, atau memerintahkan Ammar bin Yasir untuk pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan hajat. Fa asabahu janabah, kemudian Ammar bin Yasir ini dalam kondisi junub ya. Falam yajid alma liyaghtasila minhu, kemudian dia tidak mendapatkan air ya. Ketika bepergian dia tidak mendapatkan air. Wa kana la ya'lam hukmut tayammum lil janabati wa innamal wudu ya. Wa innama ya'lam hukmuhu lil hadasil asghar ya. Jadi Ammar bin Yasir ini tidak memahami bagaimana tata cara ya, tidak memahami bagaimana tata cara jika seorang itu junub kemudian tidak mendapatkan air. Setahu Ammar bin Yasir adalah jika tidak mendapatkan air dalam kondisi berwudu saja, taunya dia kalau dia kondisi mau wudu nggak dapat air maka dengan tayamum menurut dia cukup ya. Nah, sehingga Ammar bin Yasir ya berijtihad ya, fajtahada wa dhanna annahu kama yamsahu bis-sa'idi ba'du a'dha'il wudu fala budda ay yakuna tayammum anil janabati bitamimil badan bis-sa'id qiyasan 'alal ma. Ya, jadi menurut dia ya, kalau wudu dikiaskan tentu dengan seperti, kalau maksudnya begini, kalau hadas kecil maka dia kan hanya berwudu saja ya. Mungkin menurut Ammar bin Yasir ya cukup seperti tadi ya, cukup ya. Nah, itu karena jelas ya hadisnya selama ini yang dipahami oleh sahabat adalah jika tidak mendapatkan air untuk berwudu maka bertayamum. Nah, tidak sampai pada bagaimana kalau junub ya. Nah, sehingga Ammar bin Yasir dia berijtihad ya. Dia berijtihad, berpikir sendiri, oh kalau wudu berarti tangan saja cukup. Nah, kalau untuk mandi maka saya harus berguling-guling ya. Ini menurut Ammar bin Yasir ya. Menurut Ammar bin Yasir dia berijtihad ya. Karena kondisinya sudah terdesak ya. Kalau dia nggak cepat-cepat bersuci maka dia
nggak melakukan ibadah sehingga dia kondisi terdesak, kondisi urgen sehingga dia beristihad. Dengan istihadnya dia mengatakan kemudian saya beristihad karena dikiaskan ya, dianalogikan dengan mandi ya. Jadi kalau mandi itu maka harusnya seluruh badan kena, makanya dianggap dia maka tanah itu harus menyentuh seluruh badannya. Anggapan Ammar bin Yasir dia berguling-guling itu adalah supaya seluruh tubuhnya terkena debu ya. Nah, kemudian falam majaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi nafsihi min tasarrufihi syai'un li'annahu an ijtihadi minhu dzakara lahu dzalika liyara hal huwa ala shawab amla. Ya, kemudian dia konfirmasi kepada Nabi ya supaya dia mendapatkan jawaban apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfika an hadzal at-taqallub bi kulli badanika biturab an tadrib biyadaikal ard darbatan wahidatan thumma tamsah shimalaka ala yaminika wa dhahira kaffaika wa wajhika ya. Jadi ketika dia konfirmasi kepada Nabi bertanya apakah benar ya Rasulullah yang saya lakukan, maka Nabi kemudian mengatakan cukuplah yang kamu lakukan adalah memukul tanah, kemudian dimulai dari shimal ya, kalau di sini hadisnya dari shimalika ya, dari kiri kemudian ke kanan, kemudian diusap ke tangan ya, ke tangan kemudian baru ke wajah ya. Kalau di beberapa riwayat Bapak Ibu ya, ketika tayamum itu dipukulkan ya, kemudian ada yang mengatakan seperti ini ya, diginikan kemudian diginikan ya, baru terus ke wajah ya. Jadi sekali saja ya, sekali saja. Yang ini yang paling kalau menurut hadis ya, kalau menurut hadisnya ya, belum fikihnya ya. Ini kalau menurut hadis ya, karena fikih ini kan ada beberapa referensi sehingga ada yang mengatakan harus 3 kali. Tapi kalau menurut hadis ini menurut saya sudah sah saja ya. Jadi jika kita dalam kondisi tidak ada air, baik itu wudu ya maupun kita dalam kondisi junub, kita merujuk hadis ini sudah sah ya. Karena Nabi mencontohkan ya dipukul ya, dipukulkan ke tanah sekali ya. Ya, ada yang mengatakan dari siku ya, kemudian satunya baru terus wajah sudah cukup ya, sudah cukup. Kenapa yang ini enggak? Karena kan sudah memukul tadi ya, sudah kita pukulkan gini ke tanah ya, sudah kita pukulkan ke tanah ya, kemudian dari kiri kemudian kanan baru terus. Kalau menurut hadis ini ya, ini kita tidak berbicara fikih dulu ya, kita berbicara hadisnya ya. Ini karena ada kasus dari Ammar bin Yasir. Nanti ada penjelasan singkat terkait mana yang karena hadis ini kan banyak periwayatan sehingga nanti mungkin kita cek ya mana yang lebih kuat pendapat terkait dengan tata cara tayamum. Nah, kemudian ikhtalafal ulama ya, ulama berbeda pendapat ya. Ini fikihnya ya, pemahamannya ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda itu adalah pemahaman para ulama ya, bukan teksnya ya. Jadi pemahamannya, karena memang ada beberapa riwayat ya, beberapa waktu yang lalu kita singgung apa sih yang menyebabkan orang berbeda pendapat, karena memang pemahamannya. Pemahaman para ulama ya, para ulama itu berbeda pendapat. Tidak masalah ya, dalam fikih tidak masalah ya. Kalau berbeda dalam fikih itu sah-sah saja ya. Yang tidak boleh itu kita berbeda pendapat dalam hal akidah ya. Ya, akidah itu tidak boleh berbeda pendapat ya. Akidah itu saya melacak beberapa referensi ya, ulama madhab itu tidak ada yang berbeda pendapat dalam akidah ya. Ya, kita boleh beda organisasi ya, itu tidak masalah ya. Beda organisasi, beda madhab tidak masalah ya, karena memang pemahamannya berbeda. Tapi yang tidak boleh adalah beda akidah ya. Akidah kita sama ya, akidah kita sama, mau organisasi merah, biru, kuning ya. Itu kalau dia misalnya mengatakan organisasi Islam, maka tidak boleh berbeda dalam hal akidah. Kalau fikih boleh ya, fikih ini dibenarkan kita berbeda pendapat karena memang banyak periwayatan. Nah, ikhtalafal ulama hal yajzi'u fit tayammum darbatan wahidatan lil wajhi wal kaffaini amla budda min darbataini wa hal la budda min mashi alal mirfaq. Nah, ini berikutnya tadi yang kita singgung sedikit, ulama berbeda pendapat apakah cukup ya tayamum itu dengan darbatan wahidatan ya, hanya dengan 1 kali pukulan atau 1 kali usapan tadi ya, atau ya 1 pukulan atau dua kali pukulan ya, karena mungkin di riwayat lain atau 2 pukulan ya. Nah, wahal la budda min mashi alal mirfaqain, kemudian apakah cukup hanya mengusap tangan tanpa sampai siku ya,
Karena kalau dalam kita wudhu kan sampai siku ya, tangan ya, mencuci tangan sampai siku. Nah ini perbedaan pendapat para ulama. Nah yang pertama fadhahaba ba'dhum, madhab yang pertama, wa minhum asy-Syafi'i ya, ulama Syafi'i ya, ila annahu labudda min darbataini ya. Kalau Syafi'i melihatnya, nanti Bapak Ibu monggo tinggal memilih karena ini punya sandaran semua ya, tinggal memilih ya. Karena saya tidak berani memberikan memberikan yang rojih ya, karena memang ini ulama punya pandangan sendiri ya, punya pandangan sendiri. Nanti Bapak Ibu mungkin selama ini sudah betul ya, bisa jadi selama ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika tayamum sudah mengikuti salah satu mazhab, monggo enggak masalah ya. Fadhahaba ba'dhum wa minhum asy-Syafi'i ya, Syafi'i beranggapan ya, mazhab Syafi'i ila annahu labudda min darbataini ya. Nah ini Syafi'i mengatakan, kalau Syafi'i dan ulama Syafi'iyah terutama, maka dia menggunakan darbataini ya, menggunakan 2 kali pukulan ya. Maksudnya 2 kali di 2 kali sentuhan. Kalau tadi pertama ini, kemudian ke wajah, maka disentuh lagi 2 kali ya. Disentuh lagi 2 kali. Nah, wahidatun lil wajhi wal ukhra lil yadaini ilal mirfaqaini muhtajjina bi ahadits. Ya, ini Imam Syafi'i mengatakan sentuhan yang pertama atau pukulan yang pertama adalah untuk yang wajah ya, untuk wajah, wal ukhra lil yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian sentuhan yang pertama untuk wajah ya, menurut Syafi'i yang pertama yang disentuh untuk wajah ya. Kemudian yang kedua, sentuhan yang kedua untuk tangan sampai ke siku ya, sampai ke siku ya. Jadi ini menurut ulama Syafi'iyah atau Syafi'i, ini dikatakan Syafi'i. Dia berdalil ya, muhtajjina bi ahadits, dia juga berdalil dengan salah satu hadis, minha ma rawahu ad-Daruqutni an Ibni Umar ya, diriwayatkan oleh Daruqutni ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. At-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini ya. Jadi ada hadisnya ya Bapak Ibu, ada hadisnya ya. Jadi ternyata para ulama itu mengambil pendapat ini, ternyata ada riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya tayamum itu 2 kali sentuhan atau 2 kali pukulannya. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Kata hadis ini, kata Ibnu Umar, tayamum itu 2 kali pukulan atau 2 kali sentuhan. Sentuhan yang pertama untuk wajah, sentuhan yang kedua untuk tangan sampai siku-siku ya. Ya, ini sampai siku-siku ya. Nah, kemudian madhab yang kedua yang mayoritas ya, zahabal jumhur. Kalau disebut jumhur dalam fikih itu berarti mayoritas ya. Mayoritas ulama berarti sisanya Imam Ahmad, kemudian berarti Abu Hanifah ya, kemudian juga Imam Malik ya. Ini madhab jumhur. Madhabnya jumhurul ulama. Mereka mengatakan ya, termasuk ahli hadis ya, ini dijelaskan ada Al-Auza'i, ada Ishaq ya, wa ahlul hadis, dan mayoritas ahli hadis mengatakan ya, mayoritas ahli hadis, kemudian ulama-ulama yang lain, ulama fikih yang lain, ila anna tayammum darbatan wahidatan wa annahu la yamsah illa al-wajhi wal kaffaini mustadallina bi ahadits as-sahihah ya. Minha hadis Ammar hadza ya. Jadi jumhurul ulama ya, ini mayoritas para ulama ya, karena biasanya meskipun pendapat tapi ada pendapat mayoritas ya. Ada pendapat mayoritas ulama ya. Pendapat mayoritas ulama itu mengatakan apa? Bahwasannya tayamum itu hanya 1 kali sentuhan saja, 1 kali pukulan ya. Darbatan wahidatan. Wa annahu la yamsah illal wajh wal kaffaini mustadillina bi hadis sahihah ya. Jadi tidak, yang diusap pun hanya wajah dan tangan, tidak sampai ke siku ya. Karena berdalil dengan hadis ini, menurut mereka ini adalah hadis yang sahih ya, hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Termasuk hadis-hadis yang lain banyak, menurut penjelasan Al-Basam di sini, termasuk hadis-hadis lain banyak yang menjelaskan tentang tata cara kesahihan yang hanya membatasi tayamum itu tangan dan wajah saja ya, tidak sampai kepada siku ya, tidak sampai kepada siku. Nah, kemudian wakana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam warawi lil hadis a'raf bi muradihi ya. Nah, ini ketika sepeninggal Nabi, dia Ammar bin Yasir memberikan fatwa ya, memberikan penjelasan, karena beliau ini adalah pelaku ya,
beliau ini adalah pelaku sejarah ya. Sebagaimana tadi kita singgung ya lucu juga sebenarnya ya, lucu juga ya, dia berguling-guling itu kan artinya dia lebih memahami ya. Dia lebih memahami bagaimana tata cara tayamum yang sesungguhnya karena ada contoh langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita ring satu ya. Jadi Ammar bin Yasir ini adalah pendengar pertama langsung ya, sehingga dia hadisnya kuat ya. Sebagaimana tadi satu pukulan, kemudian tangan ya, kanan kiri, kemudian usap wajah, sudah selesai. Kemudian wa ajabu an ahadis ad-darbataini wal mirfaqaini bima fiha minal maqal al masyhur. Ya, ini ada penjelasan singkat atau ada bantahan terkait ya. Al-Bassam mencantumkan bantahan terkait yang berpendapat bahwasannya menggunakan 2 kali pukulan ya. Bahwasannya hadis-hadis yang darbata ini itu hadisnya tidak lebih kuat daripada hadis yang sekali pukulan ya. Jadi hadisnya lebih sahih ya. Hadisnya lebih sahih. Oke. Kemudian berikutnya apa yang dapat kita ambil dari hadis ya? Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah at-tayammum lil ghusli minal janabati. Tayamum itu bisa menggantikan untuk mandi junub ya. Jadi inilah salah satu mudahnya Islam ya. Yang pertama ya, bahwasannya tayamum itu bisa menggantikan ya atau bisa mewakili mandi junub. Kemudian yang kedua, annahu la budda min talabil ma qabla tayammum ya. Yang kedua, harus mencari dulu air sebelum tayamum, dipastikan airnya memang sudah tidak ada ya. Tidak ada air ya. Jadi dipastikan dulu memang tidak mendapatkan air ya. Enggak boleh ada air tapi kita merasa oh ini kayaknya lebih enak tayamum, nggak bisa ya. Ya tetap ini dikasih garis bawah oleh Al-Bassam, pastikan dulu nggak ada air ya. Artinya sudah mencari kemana-mana sudah nggak ada air baru tayamum ya. Kemudian yang ketiga, sifatut tayamum wa huwa darbul ard marratan wahidatan summa masahal wajh wal yadaini wa ta'mimiha bil mashi. Ya, kemudian qala Ibnu Rushd itlaqu ismul yad 'alal kaf adhar minan itlaqihi 'alal kaf was sa'id. Ya, kemudian berikutnya sifatut tayamum ya. Sifat tayamum itu yaitu kita memukulkan ke tanah ya, kemudian mengusap wajah, baru kemudian tangan ya, baru kemudian tangan ya. Baru kemudian tangan. Ya, karena ini secara umum ya, secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya As-Sun'ani yang keempat, dzakara As-Sun'ani annal atfi fi riwayati hadzal hadis qad jaa bil waw wa tufidul atf al mutlaq wa jaa bil fa wa thumma tufidani at-tartib wa tartib ziyadah wa ziyadah minal adl maqbul fayahmilu majmu' fi sahihain ala turab wa lam yurd an-nabi taqdimul yadaini alal wajh wala qaulan wala fi'lan ya. Jadi di sini ada penjelasan ya bahwasannya mendahulukan tangan ya. Jadi di sini yang dapat kita pahami tartib ya. Ya tartib ya, mendahulukan tangan ya, karena memang tangan didahulukan secara umum ya, secara umum ya, tangan dulu ya. Kan kalau kita mau berwudu kan tangan dulu, tangan yang telapak ini ya. Karena menurut penjelasan di sini tidak sampai ke siku ya. Jadi ya tangan dulu ya, tangan baru kemudian wajah ya. Ini yang paling pas ya menurut Al-Bassam ya. Tartib dengan tertib ya. Kalau kita wudu itu kan ada tertibnya ya. Tartib itu ya setelah tangan, baru wajah, baru kemudian mengusap kepala, itu kan tartib namanya ya. Nah, jadi urutannya adalah mendahulukan tangan daripada wajah ya. Mendahulukan tangan dari wajah ya. Kemudian yang kelima, annat tayammum lil hadatsil akbar katayamum lil hadasil asghar fi sifati wal ahkam ya. Nah, tayamum ini untuk hadas besar juga untuk hadas kecil ya, baik berupa sifat maupun hukumnya ya. Jadi hukumnya itu sama ya. Meskipun perbedaan hukum ya, hadas besar dan hadas kecil itu kan sebetulnya hukumnya berbeda ya. Hukumnya berbeda ya, yang satu besar yang satu kecil. Tetapi untuk tayamum maka sama ya. Baik itu sifatnya maupun hukumnya sama-sama jatuh hukum yang sama. Kenapa? Karena ketiadaan air ya. Jadi meskipun hukumnya berbeda, perlakuannya berbeda, tapi ketika berbicara tayamum maka hukumnya sama. Kemudian yang keenam, al-ijtihad fil masail al-ibadat ya.
ini ada ijtihad di persoalan ibadah ya. Ya, ini maksudnya mungkin ada ruang ya untuk persoalan ibadah itu ijtihad boleh, tapi bukan ijtihad yang prinsip ibadahnya ya. Jadi untuk cabang-cabang ibadah ini sepertinya diperbolehkan ya kalau menurut hadis ini ya. Yang tidak boleh itu ketika berbicara prinsip ibadah ya. Misalnya sholat subuh kita ijtihad merasa kuat ditambah 3 rakaat. Ini prinsip yang nggak bisa ya, maksudnya ini mungkin yang cabang-cabang ya, termasuk tadi ijtihadnya para sahabat ya, ijtihadnya para sahabat, karena ijtihad itu bisa betul bisa salah ya, kan ada hadis barang siapa yang berijtihad kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Tapi insya Allah sekarang kita sudah sulit berijtihad ya, karena semua hukum sudah tertulis, sudah ada ya. Tapi suatu saat mungkin ada kondisi tertentu kita mungkin bisa berijtihad ya kalau kondisi tertentu. Kemudian yang berikutnya, annal mujtahid idza addahu ijtihaduhu li ghairi shawab wa fi'lul ibadah summa tabayyana lahu shawab ba'da dzalika fa innahu la yu'idu tilkal ibadah ya. Jadi begini ya, jika kita ijtihad ya, ini merujuk kepada hadis ini, jika kita ijtihad kemudian ijtihadnya itu salah tapi kita sudah terlanjur beribadah ya, itu tidak perlu diulang lagi ya. Ini salah satu yang dapat diambil dari hadis ini, karena tadi praktek yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu kan salah pada dasarnya ya, tapi dia tidak mengulang ibadah. Kenapa? Karena ijtihad dia dikonfirmasi kepada Rasulullah ternyata salah ya, diluruskan oleh Nabi, maka tidak perlu mengulang lagi sholat subuhnya ya, tidak perlu lagi mengulang sholatnya. Karena apa? Karena dia sudah berijtihad. Ya juga kita sama, misalnya kita dalam kondisi tertentu kita belum tahu hukumnya, saya tak ijtihad dulu sambil saya bertanya, tidak masalah ya. Ya kalau kita nggak tahu hukumnya karena kondisi yang dialami oleh Ammar bin Yasir ini kondisi yang penting ya, kondisi yang kritis. Karena apa? Kalau dia nggak cepat-cepat mencari pengganti maka dia nanti ketinggalan sholat ya, sehingga dia berijtihad dengan ijtihadnya kemudian konfirmasi. Mungkin kita nanti kondisi tertentu misalnya mau berijtihad karena tidak tahu hukumnya, ijtihad aja dulu ya, nanti sambil bertanya. Nah ketika misalnya berkaitan dengan ibadah maka tidak perlu mengulang, tapi kalau berkaitan dengan yang lain mungkin dengan hubungan dengan manusia ya, kalau misalnya perlu kita luruskan ya kita luruskan ya, tidak masalah ya. Artinya ijtihad itu karena ini melihat perbuatan sahabat yang luar biasa ya, mereka berijtihad, tapi enaknya sahabat itu kan ada Rasulullah langsung ya. Kalau konfirmasi kan langsung, ya Rasulullah ini bagaimana, langsung konfirmasi, langsung diluruskan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Semoga kita sama-sama ngambil manfaat ya. Jadi artinya Islam itu ada alternatif ya. Jika tidak ada air, kita masih ada alternatif berupa tayamum ya. Dan tidak hanya dalam ibadah, dalam banyak hal ya. Dalam banyak hal ya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Di dalam ayat itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan buat kita ya. Di dalam surat Al-Baqarah kalau kita nggak bisa puasa maka ya bisa kita ganti hari lain ya. Di dalam hadis juga ada hadis yassiru wala tu'assiru ya. Jadi mudahkan, jangan dipersulit ya. Ini artinya Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang luar biasa, agama yang sempurna ya. Tidak ada di agama lain ya. Nanti coba dicek ya, bedanya salah satunya adalah Islam ini adalah agama yang fleksibel, agama yang kondisional ya, tidak kaku ya. Jadi ada alternatif-alternatif. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri kajian pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.